Wassalatu wassalamu ala man sami'na qiyamahu wa hassana ala tilawatil Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'ad Allah Ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, berupa nikmat iman dan takwa, Islam dan keselamatan, kesempatan dan kesehatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, penuh ampunan dan berlipat-lipat ganda pahala kebaikan yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kita semuanya iman dan takwa untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Selawat dan salam tercurah perlindungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Nabi yang senantiasa kita ikuti jejak beliau sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik. Karena yang mengikuti jejak Rasulullah SAW sudah barang tentu kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nantinya. Jamaah karunia sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita ini sungguh-sungguh kita berbahagia karena kita masih dipertemukan bulan suci Ramadan. Banyak keluarga kita, tetangga kita, jamaah masjid kita ini mungkin ingin masih bersama-sama dengan kita, tapi Allah berkehendak lain, Rasul dipanggil. Inilah yang perlu kita senantiasa mensyukuri segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah ini tadi sudah dibacakan oleh pertemuan bahwa menentukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan iman inilah yang insya Allah kita bisa melaksanakan berbagai macam ma'rufah, berbagai macam kebaikan. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah luar biasa. Nah, oleh karena itulah kita hanya memang dianjurkan oleh Allah, perintah Allah, ya kita dianjurkan berusaha dan berdoa. Karena manusia seperti itu, baik urusan dunia kita, apatah lagi urusan akhirat kita. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat surah 4 ayat 3. Artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Ansar sakinah fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang yang beriman.
Yazdadu imanam ma'imani, bahkan akan ditambah-tambah lagi iman yang ada, bisa kita tambah-tambah lagi. Itulah yang Allah perintahkan untuk meneguhkan keimanan kita. Mengapa kita harus temukan, tetapkan? Ya. Umpamanya bahkan kalian dan ditambah oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena iman ini adalah fondasi dasar untuk melakukan berbagai macam. Itulah Allah tetapkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya tentu sudah biasa disampaikan oleh Ustaz, tapi ada dua yang dikandung makna ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amanu yang awalnya dan terakhir la'allakum tattaqun. Tujuan kita adalah tattaqun. Inilah yang Allah perintahkan kita. Maka bulan suci Ramadan datang di tengah-tengah kita bukan sekedar datang, tetapi membawa amalan yang luar biasa. Banyak amalan kita di bulan suci Ramadan tidak ada di luarnya. Bulan suci Ramadan sudah sempurna, seperti puasa, salat tarawih, ya, memberi buka puasa ibu-ibu. Ya, amalan-amalan lain mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal di bulan suci Ramadan ini tentu ditunaikan. Dan banyak amalan yang lainnya yang luar biasa banyak. Maka ada sebagian ulama bahwa ya pahala salah sunat kita, ibadah sunat kita di bulan Ramadan ini dinilai oleh Allah adalah wajib. Begitulah bulan suci Ramadan luar biasa. Oleh karena itu, untuk menemukan iman kita, harus kita senantiasa memperbaharui. Rasul beliau bersabda, "Jadidu iman." Senantiasa memperbaharui iman kita. Mengapa? Karena iman ini tidak menetap dalam diri, tidak menetap, keluar masuk. Seandainya iman menetap dalam diri kita, maka tidak ada orang yang bisa melanggar pelanggaran apapun juga, baik yang kecil maupun yang besar, kalau ada iman. Ini juga dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 137. Surah Nisa, Allah berfirman, "Summa amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra." Keadaannya kita ini adalah sekarang kita beriman. Ini yang kita pakai di batang kalian terpanang aman. Tapi summa kafaru selanjutnya diingkar kepada Allah. Asur ditentang. Jadi tidak menetap. Bahkan dimulai dari Allah, summa amanu, summa kafaru, kemudian masuk lagi. Summa kafaru ingkar. Summa zdadu kufra, bahkan ada keadaan manusia yang tidak mampu dikembalikan imannya. Semakin ingkar kepada Allah. Ya seperti itulah yang tidak dipikir-pikir kalau ada pekerjaannya atau perbuatannya yang dilarang oleh Allah, ya, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang koruptor, dilarang macam-macam kejelekan. Kalau tidak ada iman, maka itulah tadi semua sedang kubur. Jadi yang kita lihat di mana-mana di HP kita itu bahwa yang koruptor itu yang apabila pelanggarannya korupsinya banyak. Kalau sedikit itu mencuri ayam pencuri. Tapi kalau koruptor, miliar. Ini orang-orang pintar, tapi tidak memiliki iman yang kuat. Asulu kita. Inilah yang membahas ayat. Oleh karena itulah, seperti kita sekarang ini malam yang keempat dan suci Ramadan, kita diuji
dengan hujan terus waktu kita sholat sisa, datang ke sholat tarawih. Ini dia. Dan yang diuji adalah iman kita. Apakah kita menguatkan iman kita, istiqamah kita kepada Allah? Itu hujan, waktu mau dipanggil ke sholat isya, apakah kita mau tinggalkan rumah kita dengan catatan bahwa untuk tidak kena hujan ada payung. Jadi kalau iman tetap, tapi kalau keluar iman kan, ya biar dulu deh hujan keras gini ya, biar dulu ya masih ada karena besok. Kalau besok hujan lagi, besok lagi. Nah ini makanya tidak bisa ditunda-tunda. Sama bulan suci Ramadan datang di tengah-tengah kita sekarang ini, kesempatan yang Allah berikan, kalau sehat itu ambil, maka melaksanakanlah apa yang kita harus laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah bisa kita selesaikan Ramadan tahun ini. Belum tentu. Apalagi ke depan. Ya, inilah tentu kita harus. Ya makanya Allah mengatakan hasiral musawiku, sangat merugilah orang-orang yang senantiasa menunda dan menunda kesempatan yang Allah berikan. Oleh karena itu ada 3 kesempatan waktu yang Allah berikan. Pertama, waktu berlalu, itu menjadi catatan perbuatan kita yang tentu kita ingat-ingat semua. Ya, semakin lama kita hidup semakin banyak yang bisa kita hidup-hidup. Ah itu sudah berlalu, yang bisa menilai kita. Yang kedua adalah waktu sekarang. Yang Allah berikan. Inilah yang paling berharga dan paling baik. Dan kalau kita manfaatkan ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan berbagai macam manfaat kebaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian waktu yang ketiga adalah yang akan datang. Akan datang yang angan-angan. Kalau saya masih hidup tahun depan saya masuk begini. Kalau saya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala saya begini. Angan-angan kita, cita-cita kita. Dan itu semuanya adalah tanda tanya besar. Apakah kita sampai di waktu yang kita cita-citakan? Belum. Oleh karena itu paling baiknya adalah waktu sekarang. Jangan gara-gara hujan kita tidak datang sholat tarawih. Jangan gara-gara tambah lainnya kita tidak tinggalkan pekerjaan kita. Bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Dan amalan kita luar biasa. Sampai ibu-ibu memberi nombor saja itu luar biasa pahala. Karena sungguh beliau bersabda, 4 tarosah falahu ajrus shaimi. Siapa memberikan buka puasa, orang berpuasa, maka pahalanya mendapatkan pahala puasa sama orang yang menikmati buka puasa. Dan tidak dikurangi oleh yang kususain, dan tidak dikurangi pahala puasa orang yang membuka puasa. Karena dulu ada orang biasa tidak mau datang buka puasa. Mengapa katanya? Nah bagi pahala puasa. Yang mau datang tidak. Dapat pahalanya orang berbuka puasa ini luar biasa. Jadi berlomba-lomba. Di mana ada memberikan buka puasa kalau bukan bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah waktu sekarang ini 1 bulan penuh insya Allah buatkanlah iman kita istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nataba dia sampai summa aman summa kafaru. Kalau keluar tinjau iman tanpa Allah Taala, maka berbagai macam kemungkaran dia tanpa dipikir. Sudah bisa dilaksanakan, entah tepat baru dia menyesal. Kenapa saya bisa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Iya, karena sudah masuk iman. Pada saat dia kerjakan pelanggaran itu, karena imannya tidak ada, maka tanpa dipikir-pikir. Ya, tidak tahu kesinambungan.
tapi yang pasti hijana Anda. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah baru masuk ya 3 puasa yang lewat, baru masuk di tarwih yang keempat ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman takwa kita, senantiasa kita pelihara. Karena sekarang berbagai macam ujian, tantangan. Nah, kalau kita tidak pelihara sebagaimana anjurannya Rasulullah SAW, kita perbarui, maka bisa kita celaka. Artinya kita lewatkan ya bulan puasa ini begitu saja tanpa bekas. Nah, kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat Allah bertabur, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu. Dan realisasi daripada keimanan itu adalah ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ayat yang senantiasa kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Iman selalu didahulukan dulu. Karena ini pondasi dasarnya. Kalau iman kita kuat, maka kita tidak sia-siakan waktu yang Allah berikan. Ya, itu dasarnya, Pak. Jadi pondasinya, ibaratnya bangunan rumah, maka pondasinya harus kuat. Ya, contoh akalnya. Kalau pondasinya kuat, maka untuk selanjutnya naik bangunan, maka tentu akan bertahan. Inilah perumpamaan tentunya kita harus kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena kita tidak berpuasa. Ya, ini erota tina sekulita, ini kulita tina sekulita, itu dia. Ya, ada muatan tapi tidak ada kemampuan apa yang kita kehendaki. Ya, ada kemampuan tapi tidak jelas kita berkehendak karena ada yang menguasai kita. Yang menguasai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu harus berminta, berdoa, berusaha dan berdoa. Itu ya kita berusaha berdoa. Karena tanpa usaha juga agak mustahil kita memperoleh apa yang kita cita-citakan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan dasar yang menumbuhkan, menetapkan iman kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terjadikan tazkirah pada malam keempat ini, Allah memberikan hidayah untuk kita senantiasa berusaha untuk lebih baik amalan-amalan kita, insya Allah. Karena rugilah kita kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Demikian mau kita maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.